Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di puncak karirnya sebagai penyanyi campur sari yang dicintai banyak orang, Niken justru dihadapkan pada persimpangan hati yang paling sunyi. Kehadiran Mas Lindra yang setia, tenang, dan selalu berada di sisinya perlahan berubah menjadi pengakuan perasaan yang tak bisa lagi disembunyikan. Namun di saat yang sama, sebuah kekosongan lama kembali berdengung, melodi yang pernah mengiringi langkah awal Niken bersama Mas Ardi, sosok yang menghilang tanpa penjelasan. Ketika Lindra memilih jujur pada perasaannya, Niken justru terdorong untuk mencari Ardi, bukan karena cinta yang belum selesai, melainkan karena ada bagian dari dirinya yang merasa tertinggal di masa lalu. Pencarian itu membuka luka lama, kesalahpahaman, dan kebenaran yang tak pernah diucapkan. Di tengah panggung, sorotan, dan bisik publik, Niken harus menentukan, apakah ia akan menggenggam perasaan yang hadir dengan setia, atau menutup melodi yang hilang demi melangkah utuh ke depan. Kisah ini adalah tentang cinta yang tidak selalu datang bersamaan dengan waktu, dan kejujuran yang sering terlambat, namun tetap menuntut keberanian. Sebelum kita lanjut cerita, saya sarankan menulis sholawat di komentar yang kita tujukan kepada Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita untuk mendapatkan syafaatnya, amin. Saya mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe channel ini, saya doakan supaya kita semua dipermudahkan untuk segala urusannya, amin. Malam itu panggung terasa lebih luas dari biasanya, namun hati Niken justru terasa sempit. Lampu sorot memantul di gaun yang dikenakannya, sorak penonton membahana, tetapi di balik senyum yang ia pertahankan, ada ruang kosong yang tak mampu diisi oleh tepuk tangan. Suara gamelan mengalun pelan, mengantar lagu pembuka yang telah ia nyanyikan ratusan kali. Namun entah mengapa, malam ini setiap nada terasa asing, seolah melodi itu kehilangan pasangan yang dulu membuatnya utuh. Niken menarik napas lebih dalam, memaksa diri untuk fokus pada irama. Di sisi panggung, Mas Lindra berdiri dengan sikap seperti biasa, tenang, penuh perhatian, dan tidak pernah absen. Matanya mengikuti setiap gerak Niken, bukan sebagai pengawas, melainkan sebagai seseorang yang menjaga dari kejauhan. Ada sesuatu di wajahnya malam itu, sesuatu yang belum pernah Niken lihat sebelumnya. Lagu demi lagu berlalu, dan penonton larut dalam suasana. Namun Niken justru semakin teringat pada masa awal ia berdiri di panggung kecil, dengan suara yang masih gemetar dan harapan yang belum bernama. Di masa itu, ada Mas Ardi, dengan canda ringan dan keyakinan sederhana bahwa musik akan menemukan jalannya. Nama itu muncul begitu saja di benaknya, tanpa undangan. Mas Ardi, sosok yang menghilang di saat segalanya mulai tumbuh. Tidak ada perpisahan, tidak ada penjelasan, hanya jarak yang semakin jauh hingga akhirnya sunyi. Tepuk tangan panjang menutup penampilan malam itu. Niken membungkuk sopan, lalu melangkah turun panggung dengan perasaan yang tak kunjung ringan. Begitu tirai tertutup, senyumnya perlahan runtuh, digantikan tatapan kosong yang sulit disembunyikan. Mas Lindra mendekat, memberikan handuk dan air minum seperti biasa. Namun kali ini, ia tidak langsung berbicara. Ada jeda yang sengaja ia biarkan, seolah sedang mengumpulkan keberanian yang selama ini ia simpan rapat. Mereka berjalan menuju ruang belakang, langkah mereka seirama namun terasa berbeda. Udara di lorong itu lebih sunyi, hanya terdengar suara langkah kru yang lalu lalang. Niken merasakan ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang akan mengubah arah malam itu. Di depan pintu ruang rias, Lindra berhenti. Ia memanggil nama Niken dengan suara yang lebih dalam dari biasanya. Saat Niken menoleh, ia melihat keteguhan yang bercampur gugup di wajah pria yang selama ini selalu tampak stabil. Lindra berkata bahwa ada hal penting yang ingin ia sampaikan, bukan sebagai rekan kerja, bukan sebagai penjaga panggung, tetapi sebagai seseorang yang telah lama menyimpan perasaan. Kalimat itu jatuh pelan, namun mengguncang. Niken terdiam. Waktu seolah melambat, dan suara di sekeliling mereka menghilang. Di saat yang sama, kenangan tentang Mas Ardi justru muncul semakin jelas, seperti melodi lama yang tiba-tiba diputar ulang. Ia tidak langsung menjawab, bukan karena ragu pada Lindra, tetapi karena hatinya tiba-tiba berlari ke arah yang tidak ia duga. Ada bagian dari dirinya yang merasa belum selesai dengan masa lalu yang ditinggalkan tanpa kata. Malam itu, sebelum satu pun keputusan diambil, Niken hanya mampu berkata bahwa ia butuh waktu. Lindra mengangguk, meski jelas ada kekecewaan yang ia simpan rapi.
Saat Niken menutup pintu ruang rias, ia bersandar sejenak, memejamkan mata. Di dalam dadanya, dua nama bergaung dalam diam, satu hadir dengan setia, satu lagi hilang tanpa jejak. Dan di antara keduanya, sebuah melodi lama mulai memanggil untuk dicari kembali. Pagi datang dengan cahaya lembut yang menyelinap melalui celah gorden, namun Niken tidak merasakan ketenangan yang biasanya menyertainya. Ia terbangun dengan pikiran yang masih terjebak pada malam sebelumnya, pada kalimat Lindra yang jujur dan pada nama Ardi yang kembali berdenyut tanpa izin. Ia duduk lama di tepi ranjang, membiarkan keheningan kamar berbicara. Di ponselnya, tidak ada pesan yang terlewat, tidak ada panggilan yang tak terjawab. Namun justru kekosongan itulah yang membuat dadanya terasa berat, seolah ada sesuatu yang seharusnya ada, tetapi hilang entah kemana. Mas Lindra memilih untuk tidak menghubungi pagi itu. Keputusannya bukan karena menjauh, melainkan memberi ruang. Ia tahu, pengakuan perasaan adalah pintu yang tak bisa ditutup kembali, dan Niken membutuhkan waktu untuk melangkah melewatinya tanpa paksaan. Niken memulai hari dengan rutinitas sederhana, mencoba mengembalikan rasa normal yang terasa menjauh. Ia menyeduh teh hangat, membuka jendela, dan memandangi jalanan yang mulai ramai. Namun di sela aktivitas itu, pikirannya terus kembali pada satu pertanyaan yang belum pernah ia ajukan dengan jujur pada dirinya sendiri. Ia akhirnya membuka galeri lama di ponselnya, menggulir foto-foto dari tahun-tahun awal karir. Di sana, terselip potongan kenangan yang hampir terlupakan, panggung kecil, lampu seadanya, dan tawa yang terasa ringan. Di beberapa foto, Mas Ardi berdiri di sudut, tidak menonjol, namun selalu hadir. Niken menghela napas panjang. Ia menyadari bahwa pencariannya bukan tentang cinta yang ingin dihidupkan kembali, melainkan tentang jawaban yang tertinggal. Ia ingin tahu mengapa Ardi pergi tanpa kata, dan mengapa kepergian itu masih membentuk ruang kosong hingga kini. Siang harinya, Niken bertemu dengan seorang kru lama yang pernah bekerja bersamanya di masa awal. Percakapan ringan berubah menjadi nostalgia, dan tanpa disadari, nama Ardi kembali muncul. Kru itu menyebut bahwa terakhir kali ia mendengar, Ardi sempat berpindah kota dan menjauh dari dunia panggung. Informasi itu kecil, namun cukup untuk menyalakan niat. Niken merasakan dorongan yang tak lagi bisa ia abaikan. Ia ingin mencari, bukan untuk menuntut, tetapi untuk memahami. Ia ingin memastikan bahwa melodi yang hilang benar-benar telah selesai dimainkan. Sore menjelang ketika Niken duduk di mobil, menatap jalanan yang basah oleh hujan tipis. Di kepalanya, ia menyusun rencana sederhana, menghubungi beberapa kenalan lama, menelusuri jejak perlahan. Setiap langkah terasa seperti kembali ke masa lalu yang pernah ia tinggalkan. Di waktu yang sama, Mas Lindra berada di studio, menatap layar kosong dengan pikiran yang tidak fokus. Ia mencoba bekerja, namun perhatiannya terpecah. Ada rasa cemas yang ia akui dalam diam, bukan karena takut ditinggalkan, tetapi karena takut tidak dimengerti. Lindra mengingat tatapan Niken semalam, tatapan seseorang yang sedang menimbang lebih dari satu kebenaran. Ia memilih untuk percaya, meski kepercayaan itu terasa rapuh. Baginya, cinta tidak boleh berubah menjadi penjara. Malam turun perlahan. Niken akhirnya mengirim satu pesan singkat kepada seorang kontak lama, menanyakan kabar Ardi tanpa menyebut alasan. Jari-jarinya sempat ragu sebelum menekan kirim, namun akhirnya ia memilih kejujuran pada dirinya sendiri. Ketika ponsel bergetar dengan balasan yang mengatakan bahwa Ardi memang berada di kota lain dan jarang terlihat, jantung Niken berdegup lebih cepat. Jarak yang nyata kini terbentang di depannya, bukan lagi sekadar kenangan. Di tengah kota yang mulai sunyi, Niken menyadari bahwa ia telah memulai sebuah pencarian. Bukan untuk menghindar dari Lindra, melainkan untuk menemukan bagian dirinya yang tertinggal. Dan tanpa ia sadari sepenuhnya, langkah itu akan membawa konsekuensi yang tak bisa dihindari. Keputusan itu akhirnya mengendap dengan tenang di benak Niken, meski dadanya masih bergemuruh. Ia tidak mengumumkan niatnya pada siapapun, bahkan pada Lindra. Pagi itu ia hanya menyiapkan diri dengan kesederhanaan yang berbeda, seolah hendak melakukan perjalanan batin, bukan sekadar berpindah kota. Tas kecil berisi pakaian dan buku catatan menjadi satu-satunya bekal. Di dalam buku itu, tersimpan potongan lirik lama yang pernah ia tulis bersama Ardi, lirik yang tak pernah selesai karena waktu memutuskan segalanya terlalu cepat.
Niken menyelipkan buku itu ke dalam tas, merasa ada lingkaran yang harus ditutup. Perjalanan dimulai dengan kereta pagi yang melaju perlahan meninggalkan kota. Dari balik jendela, pemandangan berganti seperti kenangan yang diputar ulang tanpa suara. Niken membiarkan dirinya larut, membiarkan rasa bersalah dan rindu berjalan beriringan tanpa perlu saling mengalahkan. Di kursi seberang, seorang penumpang memainkan musik pelan dari earphone yang bocor suaranya. Melodi itu asing, namun mengingatkannya pada masa-masa ketika musik adalah satu-satunya pegangan. Ia tersenyum tipis, menyadari betapa hidup sering berulang dengan cara yang tidak disadari. Sementara itu, Lindra akhirnya mengetahui rencana perjalanan Niken dari manajer yang menyebutkan jadwal singkat tanpa detail. Ia tidak bertanya banyak, memilih menahan diri agar tidak melanggar ruang yang telah ia janjikan. Namun kegelisahan tetap hadir, duduk diam di dadanya. Lindra mengingat kembali saat pertama kali ia menyadari perasaannya sendiri. Itu bukan momen dramatis, melainkan akumulasi perhatian kecil yang tumbuh menjadi kebutuhan. Kini, kebutuhan itu diuji oleh jarak dan ketidakpastian. Kereta berhenti di sebuah kota yang terasa lebih sepi. Niken turun dengan langkah hati-hati, menghirup udara yang berbeda, lebih lembab, lebih tenang. Kota ini bukan tujuan akhir, melainkan pintu menuju jawaban yang ia cari. Ia menghubungi kontak lama yang telah bersedia membantu, seseorang yang pernah bekerja bersama Ardi. Percakapan singkat menghasilkan alamat sebuah studio kecil di pinggir kota, tempat Ardi sesekali singgah untuk menulis dan mengajar musik. Informasi itu membuat langkah Niken semakin nyata. Menjelang sore, Niken berjalan menyusuri jalan sempit yang dipenuhi pepohonan tua. Di ujung jalan, berdiri bangunan sederhana dengan pintu kayu dan jendela terbuka. Dari dalam, terdengar alunan alat musik yang samar, seperti suara yang memanggil tanpa memaksa. Ia berhenti sejenak sebelum mendekat, menenangkan napas. Ada ketakutan yang tidak ia akui, takut jika Ardi tidak ingin ditemui, atau lebih buruk, takut jika pertemuan ini justru menegaskan bahwa semuanya telah benar-benar berakhir. Di kota asal, Lindra duduk sendirian di studio setelah semua orang pulang. Ia memandangi panggung kecil yang kosong, membayangkan Niken berdiri di sana. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menerima apapun yang akan terjadi, meski janji itu terasa berat. Niken akhirnya melangkah mendekat, mengetuk pintu dengan ragu. Suara musik berhenti, digantikan oleh langkah kaki dari dalam. Setiap detik terasa memanjang, menahan jawaban yang selama ini ia kejar. Pintu terbuka perlahan. Di ambang itu, masa lalu dan masa kini berdiri berhadapan, dipisahkan oleh jarak waktu yang panjang. Niken mengangkat wajahnya, dan sebelum satu pun kata terucap, ia tahu bahwa pencarian ini baru saja memasuki babak yang paling sunyi, sekaligus paling menentukan. Mas Ardi berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang sulit ditebak, seolah wajahnya sedang menimbang antara kaget dan tenang. Rambutnya sedikit lebih panjang, wajahnya lebih matang, namun sorot matanya masih membawa kesederhanaan yang dulu begitu akrab bagi Niken. Beberapa detik berlalu tanpa kata, cukup lama hingga udara di antara mereka terasa padat. Niken menjadi orang pertama yang menarik napas dan menyebut nama Ardi dengan suara yang nyaris bergetar. Ia tidak menyapa dengan pertanyaan atau basa-basi, hanya sebuah panggilan yang syarat makna. Ardi mengangguk pelan, seolah nama itu mengembalikannya pada bagian hidup yang sempat ia kunci rapat. Ia mempersilakan Niken masuk tanpa banyak bicara. Studio kecil itu dipenuhi aroma kayu tua dan debu tipis, dengan alat musik yang tersusun seadanya. Dindingnya dipenuhi catatan nada dan lirik yang ditulis tangan, mencerminkan kehidupan yang sederhana namun penuh perenungan. Mereka duduk berhadapan, dipisahkan meja kecil yang pernah menjadi saksi diskusi panjang bertahun-tahun lalu. Keheningan kembali mengambil alih, namun kali ini bukan karena kebingungan, melainkan karena terlalu banyak hal yang ingin diucapkan sekaligus. Niken menatap tangan Ardi yang kini tampak lebih kasar, seolah waktu mengajarinya bekerja dengan cara yang berbeda. Ardi akhirnya berbicara, mengakui bahwa ia tidak pernah menyangka akan melihat Niken berdiri di tempat itu. Nada suaranya tenang, namun terselip kehati-hatian, seperti seseorang yang tidak ingin membuka luka lama tanpa alasan yang jelas. Ia bertanya apa yang membawa Niken sejauh ini. Niken menjawab dengan kejujuran yang telah ia siapkan sepanjang perjalanan. Ia mengatakan bahwa ia tidak datang untuk menuntut atau mengulang, melainkan untuk memahami.
Ada melodi yang terasa hilang sejak Ardi pergi, dan ia ingin tahu mengapa kepergian itu terjadi tanpa satu pun penjelasan. Ardi menunduk sejenak, jemarinya memainkan ujung meja. Ia mengakui bahwa kepergiannya adalah keputusan yang lahir dari ketakutan, bukan dari ketidakpedulian. Ia merasa tertinggal saat Niken mulai bersinar, takut menjadi beban, takut tidak lagi sejajar di jalan yang sama. Pengakuan itu jatuh pelan namun berat. Niken mendengarkan tanpa menyela, merasakan simpul di dadanya mengendur sekaligus perih. Ia menyadari bahwa keheningan bertahun-tahun itu bukan penolakan, melainkan pelarian. Ardi melanjutkan, mengatakan bahwa ia memilih pergi agar tidak menghambat langkah Niken, meski cara itu justru menciptakan jarak yang lebih menyakitkan. Ia tidak meminta pengertian, hanya berharap suatu hari Niken akan mengerti. Kini, hari itu datang dengan cara yang tak ia rencanakan. Niken mengakui bahwa ia telah menemukan dukungan dan ketenangan bersama orang lain. Ia menyebut Lindra tanpa detail, dengan rasa hormat yang jelas. Ucapannya bukan pembelaan, melainkan batas yang ia tegakkan agar percakapan ini tidak melenceng dari tujuan. Ardi mengangguk, menerima kenyataan itu dengan kedewasaan yang lahir. Dari kesendirian panjang, ia tidak menunjukkan penyesalan berlebihan, hanya kesadaran bahwa setiap pilihan memiliki harga. Dalam diam, ia terlihat lebih utuh, meski sendirian. Sore mulai turun, cahaya jingga menyelinap ke dalam studio. Percakapan mereka mengalir lebih ringan, menyentuh musik, kehidupan, dan mimpi yang kini berbeda arah. Tidak ada janji, tidak ada harapan yang dipaksakan. Ketika Niken berpamitan, Ardi mengantarnya sampai pintu. Mereka berdiri sejenak, saling tersenyum dengan perasaan yang lebih damai. Niken melangkah pergi dengan langkah yang lebih ringan, membawa jawaban yang selama ini ia cari. Di kota asal, Lindra menatap langit senja yang sama, merasakan perubahan tanpa tahu bentuknya. Pertemuan itu telah terjadi, dan meski tidak ada yang kembali seperti dulu, sebuah simpul lama akhirnya terurai. Namun dampaknya baru akan terasa, membawa Niken pada keputusan yang tak bisa lagi ditunda. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi, namun tidak seberat saat Niken berangkat. Kereta melaju dengan ritme yang menenangkan, dan untuk pertama kalinya sejak beberapa hari terakhir, pikirannya tidak berlari ke segala arah. Jawaban yang ia cari memang tidak menghapus rasa, tetapi cukup untuk memberi bentuk pada kekosongan. Ia memandangi pemandangan di luar jendela, membiarkan kenangan tentang Ardi menempati tempat yang lebih tepat. Tidak lagi sebagai tanya yang menggantung, melainkan sebagai bagian dari proses yang pernah membentuknya. Melodi yang hilang ternyata tidak meminta untuk dimainkan kembali, hanya ingin dikenang dengan utuh. Setibanya di kota, udara terasa berbeda. Niken merasakan kedewasaan baru yang pelan-pelan tumbuh, meski masih disertai getar halus di dadanya. Ia tahu ada satu percakapan yang belum terjadi, dan ia tidak ingin menundanya lebih lama. Mas Lindra menunggu di studio kecil tempat mereka biasa berlatih. Tidak ada pesan panjang, hanya satu kalimat singkat dari Niken yang mengatakan bahwa ia sudah kembali. Ketika mereka bertemu, keheningan kembali hadir, namun kali ini tidak menekan. Lindra menatap Niken dengan penuh perhatian, mencoba membaca perubahan yang terjadi. Ia tidak bertanya lebih dulu, memberi kesempatan pada Niken untuk membuka percakapan dengan caranya sendiri. Sikap itu mengingatkan Niken pada alasan ia mempercayainya. Niken menceritakan perjalanannya dengan jujur, tentang pertemuan, pengakuan, dan pemahaman yang akhirnya ia dapatkan. Ia tidak menutupi emosi yang muncul, namun juga tidak membiarkannya mendominasi. Ceritanya mengalir seperti pengakuan yang dibutuhkan kedua belah pihak. Lindra mendengarkan tanpa memotong. Ada momen di mana sorot matanya mengeras, bukan karena cemburu, melainkan karena takut kehilangan. Namun ia menahan diri, memilih hadir sepenuhnya agar tidak menambah beban di dada Niken. Ketika cerita itu selesai, ruangan terasa lebih lapang. Lindra menarik napas dan mengatakan bahwa ia menghargai kejujuran Niken, meski tidak mudah mendengarnya. Ia mengakui bahwa perasaannya tidak berubah, tetapi ia tidak ingin menjadi alasan Niken merasa terikat. Niken merasakan kehangatan yang tidak meledak-ledak, tetapi menenangkan. Ia menyadari bahwa cinta yang dewasa tidak selalu hadir dengan tuntutan, melainkan dengan keberanian untuk menunggu dan menerima. Namun di balik ketenangan itu, masih ada getar yang tersisa. Malam turun dan hujan tipis mulai terdengar di atap studio.
Suara air menjadi latar bagi keheningan yang kembali, kali ini lebih bersahabat. Niken menatap Lindra dan mengatakan bahwa ia butuh waktu untuk menatap perasaannya, bukan untuk menghindar, tetapi untuk memilih dengan jujur. Lindra mengangguk, meski jelas berat baginya. Ia berkata bahwa ia akan ada di sana, bukan sebagai penekan, tetapi sebagai pendamping. Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuat Niken menahan air mata. Saat mereka berpisah malam itu, tidak ada janji yang diucapkan. Namun ada kesepakatan tak terlihat yang terbentuk, bahwa kejujuran telah menjadi fondasi baru. Getar yang tersisa bukan lagi kegelisahan, melainkan tanda bahwa keputusan besar semakin dekat. Di balik pintu yang tertutup, Niken berdiri sejenak, merasakan denyut yang kini lebih teratur. Melodi yang hilang telah ditemukan tempatnya. Kini, ia harus menentukan lagu apa yang akan ia nyanyikan selanjutnya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang lebih lambat, seolah waktu memberi kesempatan bagi Niken untuk mendengarkan isi hatinya tanpa gangguan. Ia kembali pada rutinitas latihan dan rekaman, namun kini setiap nada yang ia nyanyikan terasa lebih jujur, meski belum sepenuhnya mantap. Ada ruang di antara setiap bait yang menunggu diisi keputusan. Mas Lindra tetap hadir seperti biasa, tidak berubah dalam sikap maupun perhatian. Ia menjaga jarak yang sehat, tidak terlalu dekat namun juga tidak menghilang. Keberadaannya seperti penyangga yang kokoh, membuat Niken merasa aman tanpa merasa terikat. Dalam satu sesi latihan, Niken mencoba lagu baru yang liriknya berbicara tentang perpisahan yang damai. Suaranya bergetar halus di bagian ref, dan semua orang di ruangan itu merasakan emosi yang mengalir. Lindra menangkap getar itu, menyadari bahwa Niken sedang berdialog dengan dirinya sendiri melalui musik. Sementara itu, Ardi kembali pada kesunyiannya di kota kecil. Pertemuan dengan Niken meninggalkan jejak yang tidak ia duga, bukan penyesalan, melainkan kelegaan. Ia kembali menulis, namun kali ini tanpa bayang-bayang yang menekan, seolah sebuah bab telah resmi ditutup. Niken menerima sebuah pesan singkat dari Ardi beberapa hari kemudian. Isinya sederhana, ucapan terima kasih karena telah datang dan kejujuran yang akhirnya terucap. Tidak ada ajakan, tidak ada harapan lanjutan. Pesan itu menjadi penegasan bahwa jarak kini berada di tempat yang tepat. Membaca pesan itu, Niken tersenyum kecil. Ia tidak membalas panjang, hanya mendoakan yang terbaik. Setelah itu, ia menyadari bahwa getar di dadanya berubah menjadi ketenangan yang lebih stabil. Di studio, Lindra memperhatikan perubahan itu. Niken terlihat lebih fokus, lebih ringan dalam bercanda, dan lebih berani menyampaikan pendapat. Ia merasa bangga, namun juga waspada agar tidak menafsirkan terlalu jauh. Suatu sore, Niken mengajak Lindra berjalan kaki setelah latihan. Langit mendung, angin sejuk menyertai langkah mereka. Percakapan mengalir tentang hal-hal sederhana, namun di baliknya ada topik besar yang menunggu dibuka. Niken berhenti sejenak, menatap jalan yang basah. Ia mengatakan bahwa perjalanannya mencari Ardi telah memberinya jawaban yang ia butuhkan, bukan tentang siapa yang ia pilih, tetapi tentang siapa dirinya sekarang. Kalimat itu membuat Lindra menahan napas. Lindra menjawab dengan kejujuran yang sama. Ia mengatakan bahwa perasaannya tetap ada, namun ia ingin Niken memilih bukan karena rasa aman semata, melainkan karena keyakinan. Ia ingin dicintai, bukan dipilih karena kebiasaan. Kata-kata itu menggema lembut namun kuat. Niken menyadari bahwa cinta yang ditawarkan Lindra bukan tempat bersembunyi, melainkan ruang untuk bertumbuh. Namun keputusan itu belum sepenuhnya siap ia ucapkan. Mereka melanjutkan berjalan dalam keheningan yang tidak canggung. Di antara langkah-langkah itu, Niken merasakan bahwa jarak antara dua hati bukan lagi jurang, melainkan jembatan yang sedang dibangun perlahan. Malam itu, Niken menulis di buku catatannya, menyusun lirik tentang keberanian memilih. Ia tahu babak akhir semakin dekat. Nada di antara dua hati mulai menemukan harmoni, dan keputusan yang tertunda tak lama lagi akan menemukan suaranya. Undangan tampil di sebuah konser besar datang di saat yang tepat sekaligus rumit. Acara itu mempertemukan banyak musisi dengan konsep kolaborasi lintas cerita, dan Niken diminta menjadi penutup malam. Tawaran itu menyenangkan, namun juga memunculkan tantangan batin yang belum sepenuhnya usai. Dalam daftar pengisi acara, Niken melihat satu nama yang membuatnya berhenti sejenak. Mas Ardi dijadwalkan tampil pada segmen awal sebagai musisi independen.
Tidak ada rencana duet, namun kehadiran dalam satu panggung yang sama terasa seperti ujian terakhir dari perjalanan yang telah ia lalui. Niken mengabari Lindra lebih dulu, memilih keterbukaan sebagai pijakan. Ia tidak ingin keputusan apapun lahir dari kejutan atau asumsi. Lindra menerima kabar itu dengan sikap tenang, meski jelas ada ketegangan yang ia kelola sendiri. Rapat teknis berlangsung profesional. Niken menegaskan konsepnya, ia ingin tampil dengan lagu-lagu yang merepresentasikan fase barunya. Tidak ada drama, tidak ada simbol yang bisa ditafsirkan ganda. Keputusan itu diterima dengan baik oleh panitia. Hari konser tiba dengan cuaca cerah. Backstage ramai, namun Niken merasakan ketenangan yang berbeda. Ia bertemu Ardi secara singkat, bertukar sapa yang hangat dan singkat. Tidak ada canggung, tidak ada beban. Hanya dua orang yang pernah berbagi cerita dan kini saling menghormati jarak. Segmen Ardi berjalan lebih dulu. Musiknya sederhana, jujur, dan disambut tepuk tangan hangat. Niken menyaksikan dari kejauhan, merasakan rasa syukur karena semuanya berada di tempat yang tepat. Saat giliran Niken tiba, lampu panggung menyala terang. Ia melangkah maju dengan keyakinan yang utuh. Lagu pertama mengalir lembut, membawa penonton masuk ke ruang perenungan yang ia bangun dengan hati-hati. Di tengah penampilan, Niken menyampaikan sepenggal kalimat tentang perjalanan menemukan diri. Kata-katanya tidak menyebut nama, tidak menunjuk masa lalu, namun cukup kuat untuk menyampaikan pesan bahwa ia telah berdamai. Lindra berdiri di sisi panggung, menyaksikan dengan dada yang berdebar namun penuh harap. Ia melihat Niken bukan sebagai seseorang yang ragu, melainkan sebagai perempuan yang tahu apa yang ia inginkan. Lagu terakhir menjadi puncak. Nada-nada tinggi dinyanyikan dengan mantap, tanpa getar yang dulu sempat muncul. Tepuk tangan membahana, menutup penampilan dengan rasa haru yang menyeluruh. Usai panggung, Niken tidak langsung menuju ruang rias. Ia mencari udara segar, berdiri sejenak di sisi luar gedung. Langit malam terbentang luas, seolah memberi ruang bagi keputusan yang telah lama menunggu. Lindra menyusul, tidak terburu-buru. Mereka berdiri berdampingan tanpa bicara. Dalam keheningan itu, Niken tahu bahwa ia telah sampai di titik yang ia cari. Ia menoleh dan berkata bahwa ia siap menentukan nadanya sendiri. Kalimat itu sederhana, namun cukup bagi Lindra untuk memahami bahwa jawaban yang ia tunggu tak lagi jauh. Babak terakhir telah menunggu, membawa keputusan yang akan menutup perjalanan ini dengan kejujuran penuh. Udara malam terasa lebih dingin, namun dada Niken justru hangat oleh keyakinan yang akhirnya menemukan bentuk. Ia menatap langit beberapa detik lebih lama, seolah memastikan bahwa keputusan yang hendak ia ucapkan benar-benar lahir dari dirinya sendiri, bukan dari tekanan waktu atau rasa bersalah masa lalu. Mas Lindra berdiri di sampingnya tanpa mendesak. Ia belajar bahwa menunggu dengan tenang adalah bahasa cintanya yang paling jujur. Dalam diam itu, ia menerima kemungkinan apapun, meski risikonya adalah kehilangan. Niken menghela napas panjang dan memulai dengan kejujuran yang tidak lagi bergetar. Ia mengatakan bahwa pencariannya terhadap Ardi telah memberinya penutup, bukan pembuka. Bahwa melodi lama telah menemukan tempatnya sebagai kenangan yang berharga, bukan lagu yang harus diulang. Ia melanjutkan dengan suara yang mantap, menjelaskan bahwa perasaannya kini berpijak pada masa kini. Bahwa kebersamaan, kepercayaan, dan ruang bertumbuh yang Lindra berikan telah menjadi harmoni yang ia butuhkan. Kata-katanya tidak berlebihan, justru sederhana dan penuh makna. Lindra mendengarkan dengan mata yang berkaca-kaca, namun senyum tipis muncul saat ia menyadari arah pembicaraan. Ia tidak menyela, membiarkan Niken menyelesaikan kalimatnya dengan utuh, sebagai bentuk penghormatan atas keberanian yang ditunjukkan. Niken berkata bahwa ia memilih untuk melangkah bersama Lindra, bukan karena rasa aman semata, melainkan karena ia ingin membangun masa depan yang jujur. Ia ingin cinta yang hadir tanpa bayang-bayang, tanpa nada yang tertinggal di belakang. Kata-kata itu jatuh pelan, namun menguatkan. Lindra merasakan beban yang selama ini ia simpan perlahan terangkat. Ia tidak merayakan dengan euforia, melainkan dengan rasa syukur yang dalam dan tenang. Di tempat lain, Ardi menutup malamnya dengan memainkan gitar di studio kecilnya. Ia tidak mengetahui detail keputusan Niken, namun hatinya damai. Ia tahu pertemuan mereka telah menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan, dan itu sudah cukup. Keesokan hari, Niken kembali ke panggung latihan dengan senyum yang berbeda.
Suaranya terdengar lebih bebas, seolah setiap nada kini memiliki tujuan yang jelas. Tim merasakan perubahan itu tanpa perlu dijelaskan. Lindra berada di sisinya, bukan di depan atau di belakang. Mereka berjalan sejajar, berbagi peran tanpa perlu ditentukan. Hubungan itu tumbuh tanpa janji besar, namun dengan komitmen kecil yang konsisten. Niken menulis lagu baru, terinspirasi dari perjalanan yang ia lalui. Liriknya berbicara tentang kehilangan yang tidak sia-sia, tentang pencarian yang membawa pulang pada diri sendiri. Lagu itu bukan untuk siapapun secara khusus, melainkan untuk fase hidup yang telah ia lewati. Saat lagu itu dinyanyikan pertama kali, Niken menutup mata dan tersenyum. Ia tahu melodi yang hilang tidak pernah benar-benar lenyap, ia hanya menunggu untuk dipahami. Kini, melodi itu telah menyatu dengan nada yang ia pilih. Dan di sanalah kisah ini berakhir, bukan dengan gema dramatis, melainkan dengan harmoni yang tenang. Niken melangkah ke depan dengan hati utuh, membawa masa lalu sebagai pelajaran, dan masa kini sebagai pilihan yang ia yakini.